Halo, welcome back to Garasi Online. Hari ini gue mau ngebahas Honda Astrea Grand tahun 92. Ya, ini adalah Honda Astrea Grand. Ini disebutnya Honda Astrea Grand Bulus atau pantat monyet julukannya. Ini keluar di tahun 91 sampai 92, 93 awal ya. Jadi ini adalah penerus dari C70, Honda Astrea Star, Honda Astrea Prima. Dan setelah itu ada lagi Honda Astrea Grand Sabit sebutannya, yang black engine sama sayapnya juga hitam. Dan setelah itu ada Astrea Impreza, ada Astrea Legenda, sampai ada juga Kirana yang 125 cc. Ya, jadi ini kenapa disebut pantat monyet atau bulus, karena bagian pantatnya. Jadi bagian pantatnya ini dia itu ngebulet gitu aja, kayak cangkang kura-kura ceritanya, atau kayak pantat monyet. Tapi padahal menurutku pantat monyet nggak kayak begini sih, gitu. Cakapan pantat monyet malahan. Nah, terus juga kalau misalkan yang sabit ya, yang sabit itu dia di bagian atas ini ada lampu lagi, jadi agak belok, jadi disebutnya Honda Astrea Grand Sabit. Nah, bedanya lagi selain itu, selain pantatnya, kalau yang sabit itu dia mesinnya hitam, sayapnya hitam, sedangkan kalau ini mesinnya silver, sayapnya putih. Nah, sekarang gue mau nunjukin beberapa teknologi atau fitur yang ceritanya keren pada zamannya. Oke. Oke, teknologi yang pertama adalah Econo Power. Econo Power ini jadi ceritanya ekonomik tapi berpower. Jadi ceritanya dia irit tapi bertenaga. Ini ceritanya teknologi yang keren pada zamannya ya. Ini satu. Terus berikutnya adalah electric starter. Jadi mungkin zaman dulu itu kebanyakan engkol. Nah, yang ini dia udah electric starter dengan adanya start button. And then selanjutnya ada rotary system. Jadi ini dari gigi 4 bisa langsung ke netral. Jadi 1 2 3 4 netral, 1 2 3 4 netral. Kayak gini lah ya. Oke, terus teknologi berikutnya helmet holder. Karena helm itu baru masuk di tahun 80-an awal atau 80-an awal, 80-an akhir atau 90-an awal gitu. Nah, jadi ini ada helmet holder karena ini adalah salah satu fitur yang berguna di tahun 90-an. Lanjut, fitur keamanan. Nah, dia punya fitur keamanan yang ceritanya bisa ngunci pelek. Jadi ini adalah gembok. Jadi ini nanti dicabut, set, nanti dipasang ke sana. Tes. Ya, buat orang yang udah tua biasanya paham lah, buat kelahiran 80-90-an. Ini jadi berfungsi sebagai kunci pelek biar nggak bisa jalan. Kalau sekarang mungkin ada kunci cakram ya, karena ini masih tromol jadi nggak ada gituannya. Ya, itulah beberapa fitur-fitur yang keren ada di Astrea Grand. Nah, sekarang gue bahas detailnya. By the way, motor ini full original, jadi dari awal dari pabrik nggak pernah diapa-apain. Nah, kita bahas dari batok palanya dulu ya. Ini di batok pala semuanya original palanya. Nah, lampunya ini original KGD. Lanjut sampai sini KGD. Sini juga KGD. Oke, ini handle-handle juga masih original bawaan pabriknya. Nah, ini spion-spion juga masih original bawaan pabriknya. Speedometer original dari kilometernya asli 38.900. Handle-handle ori, ini handlenya karet udah mulai keras, jadi ini kayak melenyot gitu, diputar udah nggak bisa, udah keras banget. Nah, yang ini juga masih original.
Nah, ini saklar-saklar juga masih original. Nah, jadi di sini ada lampu dekat, lampu jauh, lampu sen, klakson. Sebelah sini ada starter sama buat nyalain lampu. Kalau zaman sekarang udah nggak ada nih ya. Sekarang pada Ahok. Nah, lanjut, ini tadi stiker-stiker pemberitahuan ada penting, bacalah buku pedoman milik pemilik dengan seksama, gunakan suku cadang asli Honda, servislah secara teratur di bengkel resmi Honda, patuhilah peraturan lalu lintas dan pakailah helm. Dan ini sistem rotarnya tadi. Tuh. Nah, kalau ini tadi di batoknya ini lampunya lampu masih burem ya, kuning. Nah, lanjut di sini ada stiker Honda Astrea Grand. Ini sesuai dengan striping di samping ya. Jadi kalau untuk striping dia ada yang merah abu-abu gini, ada yang hijau merah, terus juga ada juga yang ininya hitamnya ini warnanya abu-abu, sama ada juga yang giniannya tuh warna merah marun kalau nggak salah. Ini tadi ada stiker Econo Power. Ini sayapnya juga masih asli. Dan di sini ada jepitan. Ini jepitan juga masih bawaan pabrik. Jadi ini kayak jepitan buat jepit dokumen atau jepit apa tuh namanya, jas hujan dan sebagainya. Spakbor juga ini masih asli. Ini tadi kunci pelek juga masih asli, fork asli. Dan ini bannya motifnya sih kayak motif asli ya, yang motif garis-garis, karena kalau aslinya itu dia motifnya belang. Jadi yang depannya garis-garis, belakangnya agak kembang-kembang. Ini tadi ya sayapnya asli. Nah, ini tadi gue bilang mesinnya warnanya silver kalau yang Grand Bulus. Selanjutnya black engine dan black wing. Nah, ini di kiri kanan dia ada gantungan buat ngegantung belanjaan, ngegantung sayur atau apa kek yang mau digantung boleh. Di sini juga masih ada stiker, mesin ini menggunakan Federal Oil formula unggul. Nah, terus di sininya ada tulisan dirakit oleh PT Federal Motor, tapi udah mulai sobek itu stikernya. Dan ini knalpotnya juga ori, footstep ori, semuanya ori. Nah, stiker-stikernya pun juga masih original bawaan pabriknya. Soknya juga ini ada stiker-stiker hologram nih, AHM. Jadi masih bawaan pabrik. Pelek-pelek juga ini udah berkarat, ini masih original bawaan pabriknya juga. Nah, ini ban yang tadi gue bilang, ban belakang depan belakang belang. Nah, yang belakangnya kembangnya kayak gini. Nah, ini lampu-lampu juga sama KGD semuanya original lah, jadi lampu-lampu burem. Nah, di sini ada behelnya masih original juga. Ini udah mulai berkarat-karat, harus diotosol nih, digosok biar hilang karatnya. Nah, ini dia pantatnya, pantat monyet, pantat bulus. Nah, ini joknya. Ini jok aslinya bawaan pabrik, jadi busanya masih asli, kulitnya juga masih asli. Ini mulai agak sobek-sobek dikit-dikit nih, ya, dikit doang sih. Nah, terus ini ciri khas jok zaman dulu, ada giniannya. Ini nggak tahu buat narik-narik atau buat naruh lamaran kerja nih kayaknya nih, gitu. Tapi ini joknya kalau dipakai jalan jauh, rada agak sedikit bikin kram sih. Tapi kalau misalkan deket-deket masih enak. Ini tadi stikernya Honda Electric Starter. Ini juga stikernya masih original. Dan ini mesinnya 97 1 cc ya. 100 cc digenepin jadi 97 cc digenepin jadi 100 cc. Nah, ini spakbornya juga spakbor asli. Cuma di sini tuh harusnya ada kayak apa namanya, spakbor tambahan dikit tuh buntutnya, tapi kemarin agak patah dikit ujungnya, lagi gue lem, belum gue pasang lagi. Nah, ini ada mata kucing juga KGD. Ini juga soknya masih asli. Nah, ini rantainya masih ada tutupnya dan masih ada stiker
gunakan ukuran tekanan ban gitu. Terus ini giginya 4 speed, karet-karet masih ori juga, terus standarnya juga masih originalan. Nah, di sini juga ada keran bensin beserta dengan karburatornya. Disinilah lokasinya. Ada cuk juga. Jadi kalau misalkan mau bongkar-bongkar ini harus buka sayapnya dulu. Oke. Sekarang coba kita lihat bagian bagasinya. Nah, kalau untuk di bagian sininya dia cuma ada kayak plat gitu doang ya, nggak ada apa-apaan. Terus di sini ada tangki, tangkinya itu sekitar berapa liter ya? 4 liter apa nggak salah ya? Pakainya Pertalite. Nah, ini dia nih teknologinya nih, helmet holder namanya. Ciasoy. Nah, yang ini deng. Ini adalah kecil, kayak cuma buat naruh kunci-kunci doang. Jadi nggak bisa bawa barang banyak kalau motor zaman dulu. Nah, kalau di speedometer tadi ada lampu sen. Kalau lampu sen zaman dulu tuh kayak masih misah kiri sama kanan. Kalau sekarang tuh kayak cuma 1 biji doang buat kiri kanan. Jadi 1 buat berdua. Kalau dulu masih misah. Ini indikator lampu jauh, lampu dekat. Di sini ada netral dan di sini ada top gear. Nanti dah kalau malam kelihatan. Jadi ceritanya itu adalah gigi udah paling tinggi, gigi 4 top gear, tapi biasanya dipakai tuh sekitar kecepatan 40 apa 50-60 lah. Top gear tapi kagak ada larinya. Nah, terus ini speedometer, odometer yang tadi 38.000 dan ini indikator bensin. Spionnya tadi model kayak gini ya. Terus di sini kayak ada kisi-kisi nih. Ada kisi-kisi beserta dengan motif kisi-kisinya gitu. Kalau untuk sistem remnya depan belakang masih tromol ya. Oke, sekian dulu ya dari Garasi Online. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Oke, bye-bye.